Shalom, salam terkasih jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan 5 menit pagi ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Kami juga rindu Tuhan di pagi indah ini untuk juga diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tatkala kami merenungkannya, Roh Kudus membantu kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Suatu kesempatan, saya diajak seorang rekan naik ke lantai 52 yang menjadi lantai tertinggi dari Capital Tower, yaitu salah satu gedung pencakar langit di Singapura. Saya diajak naik sebuah lift yang bergerak sangat cepat ke atas. Setiba di atas dalam waktu kurang dari 1 menit, saya melihat ruangan yang dikhususkan itu untuk bar, restoran, dan ruang pertemuan itu hanya ditutupi oleh dinding-dinding kaca. Nah, ketika keluar dari lift, saya berjalan ke dinding-dinding kaca itu. Tiba-tiba saya merasa seperti jantung saya itu bergerak cepat sekali. Dan saya mulai terasa agak pusing. Dan saya merasa seperti tidak nyaman karena saya memandang dari vertikal turun ke bawah. Waktu melihat kondisi itu, teman saya berkata, jangan melihat ke bawah, tetapi pandang ke depan. Waktu saya melihat ke depan, baru saya melihat hamparan pemandangan yang sangat indah dan membuat saya mulai merasa nyaman dan rasa takut saya mulai hilang dan saya mulai melihat pemandangan yang sangat indah yang terhampar di depan. Saudara terkasih, hal yang serupa juga dapat terjadi tatkala kita dalam menjalani hidup kita melihat menghadapi berbagai macam permasalahan hidup di zaman seperti ini. Dan ketidakpastian ini akan membuat seseorang bisa kehilangan arah hidup atau pegangan hidup. Seperti halnya pemazmur juga. Pemazmur menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya. Waktu di masa lalunya, walaupun dia pernah berjaya, dia menaklukkan raksasa bernama Goliat, namun banyak usikan-usikan lain yang muncul dalam hidupnya. Bukan cuma bangsa kafir yang terus mengusik dia, tapi juga keluarganya sendiri yang terus-menerus mengusik dia. Anak-anaknya tidak akur, saling memperebutkan tahta kerajaannya. Nah, saudara terkasih, tengah-tengah kondisi demikian, apa yang lakukan pemazmur? Pemazmur mulai mengalihkan pandangannya dari masalah-masalah yang membuatnya menjadi tidak nyaman, dan dia mulai berpaling dan memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur 27 dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah tergelincir dan terjatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tetap percaya. Saudara terkasih, siapakah yang menerangi jalan hidup kita di saat persoalan yang besar datang menghampirimu? Siapakah yang kita jadikan sumber pertolongan dan keselamatan kita? Adakah kita terus memandang kepada persoalan itu, atau kita mulai mengalihkan mata kita dan kita memandang kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai terang dan keselamatan kita? Siapakah menjadi benteng hidup kita? Adakah kita masih tetap percaya dan bersandar bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saja? Pemazmur di tengah-tengah pergumulannya, dia mengalihkan semuanya itu memandang kepada Tuhan, dan lebih daripada itu, dia mulai mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan dia mengatakan sebuah doa di hadapan Tuhan. Dalam doanya dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, dan pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya
Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Adalah sebuah sukacita ketika kita dekat dengan Tuhan. Adalah sebuah kekuatan tatkala kita tidak lagi dihantui oleh persoalan hidup, tapi kita berlindung di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri rindu untuk dekat dengan kita. Tuhan sendiri rindu melepaskan kita daripada semua kesesakan yang menghimpit hidup kita. Dia mau memberikan saudara hidup yang penuh kemenangan, bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Selamat menikmati hari-harimu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu. Tuntunlah hidup kami, peganglah tangan kami dalam hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.